get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat tahun baru 2023, all the best for you Aquarius. Mudah-mudahan tahun 2023 ini adalah tahun keemasan, tahun yang baik, tahun yang menyenangkan untuk semua Aquarius ya. Untuk kita semua guys, amin 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 amin. Mudah-mudahan masalah-masalah dari tahun 2022 atau dari tahun-tahun sebelumnya tidak perlu dibawa-bawa lagi ke tahun 2023 guys. Jadi ketika kalian Aquarius mau buat masalah baru di 2023, bisa clear masalah baru itu bisa yang fresh new gitu ya, bukan yang dibawa-bawa dari beberapa waktu sebelumnya. Oke, whatever it is, tapi yang jelas aku berharap dan berdoa yang terbaik untuk semua Aquarius di tahun 2023 ya guys. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2023. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle seperti yang sedang aku lakukan saat ini, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau kartu yang penuh dengan misteri. Oke, karena itulah readingan ini aku buat untuk kamu Aquarius, supaya kita bisa melihat apa sih yang dirahasiakan dari kamu saat ini, apa sih yang masih menjadi misteri untukmu saat ini ya, di sepanjang bulan Januari 2023 tentunya guys. Readingan ini akan bersifat general karena aku bisa bicara ke banyak Aquarius sekaligus, dan Aquarius nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, satu ya. Dan yang kedua, ini bisa tentang apa saja. Silahkan take how it resonates, tarik ke dirimu sendiri Aquarius. Kira-kira ceritanya ini cocok dalam hal apa? Bisa jadi dalam hal karir, bisa jadi dalam hal keuangan, bisa jadi dalam hal romance atau relationship ya, persahabatan dengan keluarga begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk ya guys. Paling enak sih kalau dapat petunjuk untuk sesuatu yang masih dirahasiakan, istilahnya clue gitu ya. Kita akan segera mulai saja dengan 3 kartu untuk kamu ini Aquarius. Aku tidak akan klarifikasi kartu-kartu yang keluar, hanya 3 kartu saja. Sebagai gantinya aku akan ambil kartu Oracle sebagai nasihat untuk kamu dalam menjalani 31 hari di bulan Januari ini. Oke Aquarius, kita akan segera mulai guys. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan karena aku ini tarot reader. Oke. Bam 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 bam. Tutup. Jangan intip terlalu jauh. Oke. Aku ngerasakan orang yang kewalahan Aquarius ya di Januari 2023 ini, karena kartu yang paling kiri ini adalah The Death atau transformasi besar-besaran yang terjadi di dalam hidupmu. Bisa dalam hal apa saja, just take how it resonates, oke? Dan itu menjadikanmu orang yang lebih istimewa, bukan lagi orang yang biasa-biasa, oke? Aquarius nggak bakalan sama dengan Aquarius sebelumnya. Aquarius hari ini, Aquarius di bulan Januari 2023 tidak akan sama dengan Aquarius di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang transformasi ini di luar kehendakmu guys. Major Arcana The Death ya, dia datang ketika universe bilang inilah waktu yang tepat untuk Aquarius bertransformasi, dan mau gak mau kamu harus bertransformasi. Yang pasti kamu jadi lebih powerful Aquarius atas transformasi ini, karena Queen of Pentacles muncul di tengah setelah kartu The Death. Artinya kamu akan bisa memanage dirimu dengan sebaik-baiknya. Kamu akan bisa mengatur apa yang perlu kamu lakukan ya, kemudian memahami jalan cerita untuk periode waktu tertentu di dalam hidupmu begitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Alasan kejadiannya, apa yang harus aku lakukan setelah peristiwa ini terjadi, dan kamu akan bisa memprediksi hasilnya ke depannya seperti apa. Karena Queen of Pentacles itu adalah Queen of Management guys ya. Dia benar-benar fasih dalam hal planning dan kemudian eksekusi dan kemudian evaluasi, kontrol. Itu dia tuh benar-benar ahli Queen of Pentacles. Jadi kalau misalnya yang dulunya ketika sebelum terjadi proses transformasi ini kamu kebingungan dengan hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu begitu Aquarius, tapi dimulai dari Januari ini kamu tidak akan kebingungan lagi ya. Di 31 hari pertama Januari ini kamu akan merasakan powermu. Kamu akan tahu, oh kalau ini masalahnya aku harus melakukan ini, kalau ini situasinya aku harus bertindak seperti ini, kalau begini kendalanya aku harus melakukan ini.
Kalau ada tantangan yang datang, aku harus memproteksi diri seperti ini, bla 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 bla. Karena memang yang aku lihat setelah kamu menyadari powermu atau kemampuanmu tersebut guys, banyak hal atau tanggung jawab yang akan kamu tanggung di bulan Januari ini. Ya, Nine of Wands ini protection, perlindungan. Banyak orang yang akan minta perlindungan ke kamu, atau ada banyak situasi yang menuntut kamu melindungi atau jadi protektor, jadi pelindung. Ya, mari kita tarik ini misalnya dalam hal karir, Aquarius, oke, karena kamu dinaikkan jadi bos, ya kan? Ini transformasi, ini Queen of Pentacles. Kemungkinan besar dulunya kamu adalah staff atau eksekutif ya, dan kemudian di Januari ini kamu dapat promosi, kamu jadi supervisor atau team leader atau manager, dan kemudian tanggung jawabmu akan jadi semakin besar. Kurang lebih seperti itu dia. Ya, take how it resonates, kembalikan ke dirimu sendiri apa situasimu. Tapi inilah hal yang tersembunyi padamu. Ada perubahan besar-besar, naik tingkat di dalam hidupmu, dan kemudian tanggung jawabmu menjadi jauh semakin lebih besar ya. Aku rasa kamu akan banyak lembur kalau kamu resonate dalam hal ini, dalam readingan ini mengenai pekerjaan. Kamu akan banyak belajar tentang apa yang harus kamu lakukan berikutnya as the Queen of Pentacles ya. Pastikan kamu yakin guys dengan dirimu, Queen of Pentacles ini tidak akan terjadi tanpa ada kartu The Death. Artinya naiknya levelmu saat ini dalam hal apapun itu di dalam kehidupanmu itu atas approval dari universe, karena memang waktunya sudah naik ya. Waktunya sudah naik. Waktunya naik. Sorry. Karena memang sudah waktunya naik. Karena kan kita manusia nggak boleh berada di situ-situ saja guys. Hidup ini penuh dengan perubahan, dan dunia ini adalah tempat untuk berubah, dan kamu berubah untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar ya. Bisa jadi ada Aquarius yang awalnya masih pengantin baru begitu ya guys, kalau di dalam hal romance, dan kemudian dalam Januari ini kamu akan mengetahui kalau kamu hamil misalnya begitu, karena ini baby juga aku lihat ada sesosok hantu yang menggendong bayi hantu kayak begitu. Bisa jadi di Januari ini kamu akan melahirkan bayi begitu ya. Artinya tanggung jawabmu berubah dong, dari yang awalnya kamu bebas kesana kemari, nggak ada yang dikejar di rumah gitu, tapi kamu kan harus nungguin bayi yang baru lahir gitu di rumah. Jadi ada perubahan tanggung jawab yang benar-benar membutuhkan keseriusan guys, dan ketangguhan ya. Dan trust me Aquarius, it won't be easy guys, karena Nine of Swords ini aku lihat babak belur. Ini tidak akan mudah. Jadi kalau kita kembalikan ke contoh yang awal, misalnya ini tentang bayi baru lahir begitu ya. Kamu jadi ibu muda saat ini, ibu baru di Januari ini, kamu mungkin jadi nggak bisa tidur ya, jam tidur kamu terganggu, mungkin kamu harus ngurusin bayi yang baru lahir, kamu masih kebingungan gitu ya. Tanggung jawab besar itu akan mulai kamu direalisasikan untuk kamu jalankan, dan percayalah guys, kamu dipercaya dengan tanggung jawab yang besar ini karena kamu mampu. Ya, kamu berada di posisimu saat ini as the Queen of Pentacles, bukan main-main, bukan tiba-tiba dan bukan jatuh dari langit, tapi memang atas pelajaran dan perjalanan hidup yang cukup panjang selama ini, dan membuat universe percaya padamu, memberikan tanggung jawab baru yang lebih besar ini. Ya, kamu harus enjoy. Itu yang paling penting Aquarius. Kamu memang babak belur, tapi kamu harus enjoy, karena ini akan excited sekali guys. Kamu akan sangat merasa tertarik dengan perubahan yang terjadi di Januari ini untukmu. Ini bukan perubahan yang membuatmu kacau, no ya, karena the death itu adalah major arcana, dan itu perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik tentunya. Nggak ada the death yang membuat manusia berubah menjadi hancur, enggak, tapi yang lebih baik, yang lebih powerful, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih percaya diri dengan yang dipercayakan kepadanya. Ya, Januari ini penuh dengan pertanggungjawaban dan belajar untuk bertanggung jawab dan belajar untuk menguasai hal-hal baru. Itu yang aku lihat di sini. But you will enjoy that. Kamu akan sangat menikmatinya, Aquarius ya. Aku harus bilang congratulations, karena transformasi ini baik untukmu. Walaupun ribet, jelimet di awalnya, tapi ini baik untukmu ya. Mudah-mudahan nanti dimulai dari Februari, Maret, April kamu akan sudah terbiasa dengan tanggung jawabmu. Kamu sudah terbiasa dengan pekerjaanmu yang harus kamu urus, yang harus kamu awasi, itu kamu sudah terbiasa. Pengalaman akan membuat kamu terbiasa, dan kamu akan bisa melakukannya. Because you are the Queen of Pentacles from the death. Queen of Pentacles ini status yang kamu dapatkan atas approval dari universe ya. Untuk kamu yang lagi naik pangkat saat ini, congratulations Aquarius, selamat ya guys. Kalau yang kamu baru terima jabatan baru, peningkatan jabatan di kantor, selamat ya. Atau yang baru buka cabang untuk bisnisnya, selamat. Kamu sekarang ngurusin banyak cabang, iya. Nggak bisa pulang cepat, iya.
Ya, kadang-kadang gitulah guys ya, namanya kepercayaan itu harus dijadikan amanah ya. Oke, aku akan ambil satu kartu nasihat untuk kamu dalam menjalani situasi seperti yang terbaca di 3 kartu ini untuk bulan Januari. For my Aquarian, thank you very much Aquarius. Ya. Cum 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 cum. Akan ada godaan untuk membuat kamu kayak meragukan kemampuanmu ya. Don't ever doubt about that, okay? Karena ini approval dari universe ya. Kamu ada di posisimu sekarang, di tanggung jawab baru, di posisi yang lebih tinggi karena kamu dipercayai dan diyakini dan diberikan kemampuan untuk melakukannya, okay? Decision guys. Yang paling penting lagi di bulan Januari ini untuk kamu Aquarius, atas the transformation ya, perubahan yang terjadi ini, kamu kayak harus melepaskan sesuatu guys. Ada yang harus kamu ikhlaskan, ada yang harus kamu lupakan. Ya memang evolusi itu tumbalnya adalah anaknya katanya. Bukan anak kamu ya, bukan. Proses perubahan besar-besaran yang terjadi dalam hidup manusia itu memang harus mengorbankan sesuatu. Kalian pikir Ariana Grande guys sebagai artis yang paling banyak menghasilkan uang dari penjualan single dan albumnya itu nggak melepaskan sesuatu sehingga dia bisa berada di posisi 1 artis terkaya saat ini? Enggak. Dia melepaskan sesuatu. Dia melepaskan teman mainnya mungkin. Dia melepaskan hobinya yang tidur-tiduran, tidak bisa tidur lagi. Tidurnya dibatasi karena kan udah punya manajemen ya. Jam berapa dia bangun, dia dibangunkan. Kalau dia tidak bangun, disiram air. Kenapa? Karena fansnya menunggu, karena konsernya menunggu, pembuatan albumnya menunggu, pengambilan video klipnya menunggu, orang-orang yang bersekitarnya menunggu dia. That's the change, that's the death, that's the transformation. It kills something inside you. Perubahan ini akan membunuh sesuatu di dalam dirimu berkaitan dengan keputusan melepaskan sesuatu, dan kamu harus ikhlas melepaskannya karena begitulah jalannya. Jadi kalau kita tarik kembali ke mama muda ini yang baru punya anak ini ya, awalnya kamu itu suka nongkrong gitu ya di Starbucks dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya, kamu nggak bisa nongkrong di Starbucks lagi. Mungkin teman-teman nongkrong mau bahkan baristanya kecarian sama kamu, tapi ya udah apa boleh buat. Udah nggak bisa loh, aku sekarang wis ngomong bayi, aku tuh harus ngasih yang terbaik untuk bayiku, kayak begitu ya guys. Itulah transformasi tadi. Atau kalau kamu sekarang sudah jadi manajer ya, jadi awalnya tuh kamu bisa di pantry kantor gosip gibah dari jam istirahat sampai jam pulang, sekarang udah nggak bisa lagi ya kan, ada yang dilepaskan. Tapi percayalah, yang kamu lepaskan itu, jika kamu lepaskan dengan ikhlas, itu akan mendorong atau mensupport kamu untuk menjalankan tanggung jawab barumu dengan sebaik-baiknya. Oke Aquarius, itu yang aku punya untuk kamu guys, diri dengan 3 kartu dari bawah untuk kali ini. Hal-hal yang masih tersembunyi atau dirahasiakan darimu di bulan Januari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman untuk kamu dalam menghadapi awal tahun 2023. Thank you very much Aquarius, sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya guys. Dadah.